Maka malamnya marilah kita petimang bacut-bacut ate kita nyo yang mentang ate bro habis bengih ke gop. Ate bro yang mentang dengki ke gop. Ate bro yang hana sabar. Ate bro yang bagah bingkeng. Ate-ate yang sering sum'ah. Ate-ate yang sering terwujudnya namimah. Ate-ate yang sering adu domba gop. Malamnya kaji tapiuh urang siklun. Tapi ubat terhadap ate gedanyo. Tapi ubat terhadap batin gedanyo. Sehingga akan teruk sabuk masa merumpuk dengan Allah Ta'ala dengan kalbin salim. Legedanyo pet untuk tak wujudkan ate berjeroh pakon. Berbicara ate yang berbicara lawan draw ke draw. Karena ate jerohnya akan mampu jaga tanyo lam sunyi. Ate jerohnya lah yang akan mampu jaga tanyo ate urang hanai samping tanyo. Ate lah yang akan mampu pandu tanyo untuk ibadah kepada Allah. Kejut wate tanah pubut maksiat dikeun li ate hai. Baik pubut maksiat Allah ke kalat. Jamaah sedang solat maghrib sembari menunggu solat Isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta. Allah yang mantang gebi udip katanya urang siklun ka mampu ta intat bulan Rajab Singah 28 20 si kurang dan 20 insya-Allah. Semoga kita akan mampu pula lah mengantarkan bulan Rajab itu dengan ibadah puasa yang selanjutnya akan kita sambut bulan Syakban pula dengan ibadah puasa beriring-iringan selama 6 hari. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diberikan hati yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pernah dibelah dadanya, dibersihkan tempat-tempat yang kotor saat proses Isra Mi'raj, dan saat beliau kecil Nabi dibelah dada dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, yang mana mereka lah yang memiliki hati-hati yang sejati, yang memiliki hati-hatinya orang-orang beriman, yang mana akan kita jelaskan dalam penyampaian nantinya. Yang kita hormati Imam Syekh Masjid, guru kita bersama. Yang kita hormati pengurus masjid, BKM, imam rawatib, jamaah sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Semoga kita duduk pada malam ini akan menjadi saksi bangunan yang mulia ini untuk di hadapan Allah. Mereka pula lah yang akan menyampaikan masukan kita semua, masukan mereka semua ya Allah, karena mereka pernah merengkuh rahmat-Mu di bawah atap Masjid Jami yang mulia ini. Dan kita ucapkan doa kepada guru kita bersama yang seharusnya beliaulah yang mengisi pada malam ini, namun beliau sudah berangkat untuk menunaikan ibadah umrah. Semoga umrah beliau akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ustadz Misran beserta rombongannya. Jamaah sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, sebelum kami awali tausiah pada malam yang berbahagia ini, terlebih dahulu kami sampaikan atas nama keluarga besar Yayasan Tahfidzul Quran dan Nahla, saya selaku pimpinannya menyampaikan bahwa kami sedang mengadakan open donasi untuk wakaf tanah yang berada di Blang Pulau untuk dibangun ma'had tercinta kami yang sekarang kami berdomisili di Kota Luksmawe, tepatnya di Kedai Aceh. Siapa tahu ada manusia-manusia yang dermawan, yang tidak tahu ingin kemana menyisihkan hartanya, maka bisa berjumpa dengan kami untuk kita bangun istana yang insya-Allah akan dibangun oleh Allah Ta'ala kelak di yaumil qiyamah. Hamba Allah orang Syi'lun, saya tertarik dengan dialog seorang sahabat dalam kehidupan saya. Disampaikan bahwa Ustadz
sangat banyak kajian-kajian menyangkut dengan fikih. Sangat banyak kajian-kajian menyangkut dengan muamalah, baik itu fikih, ibadah, dimulai dari taharah sampai habis jinayat, lengkap kitab fikih itu kita kaji setiap malamnya. Ada juga kajian-kajian faraid bersama guru kita baru tadi malam, yaitu Abu Asnawi. Namun kalau kita kaji hamba Allah, baik saya dan kita semua, sangat minim rasanya ilmu pengetahuan kita terhadap bagaimana cara untuk menjaga hati supaya hati kita itu menjadi hati yang salim. Sangat minim pemahaman kita bagaimana apa saja asupan-asupan yang wajib, yang menjadi gizi untuk dikonsumsi oleh hati yang kita miliki hamba Allah. Le urung-urungnya kadang-kala wate tatanyang hukum fikih, mereka akan mampu menjawabnya. Baik drone katanya Bandung, kadang-kala na orang yang tanyang tengku bagaimana cara mensuci, kita akan mampu menjawab. Kenapa? Karena itulah yang dingiangkan, yang dilantunkan, yang diberikan pemahaman oleh guru-guru kita menyangkut dengan amalan fikih, ilmu fikih yang kita pelajari setiap harinya. Namun kalau kita ingin mencerna, kalau kita ingin membuka mata, menjadi katanya ingin terbuka pikiran, dalam Al-Quran itu bercerita terhadap hukum hanya 3%, ataupun sepertiga dari Al-Quran itu yang bercerita terhadap hukum-hukum. Selebihnya 2/3-nya diceritakan terhadap sejarah-sejarah dan kisah. Yang selanjutnya dalam sebuah hadis yang pernah diutarakan dari Aisyah, bagaimana beliau sampaikan Rasulullah itu kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah implementasi daripada Al-Quran. Artinya Al-Quran secara menyeluruh itu sendiri bercerita terhadap akhlak yang harus kita lakonkan dalam kehidupan. Apa yang terpegah urung si'lun. Bahagian fikih itu merupakan sebuah ilmu yang wajib kita imani, yang wajib kita lakonkan, yang wajib kita pelajari. Tetapi kita tidak boleh lupa bahawa na ilmu adab, na ilmu akhlak yang dinamakan dalam perspektif kita adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu mendidik seseorang menjadi pribadi yang god ati, mendidik seseorang yang memiliki hati yang qalbin salim, mendidik seseorang menjadi orang yang berperilaku akhlak yang mulia. Itu akan kita dapatkan dalam kajian-kajian adab yang senantiasa disampaikan oleh guru kita. Namun yang sangat kita sayangkan hamba Allah, kajian terhadap akhlak itu sangat minim, khususnya di tempat kita. Yang le urang baik di dayah, baik di pesantren, yang le geperno cara amalan fikih, wate kenang buat tentang bab tasawuf dan akhlak, urang gebut tapi sedikit di antara kita yang memahaminya. Tapi hari ini yang paling penting dalam ayat yang sudah kami bacakan tadi, yang termaktub dalam surah Asy-Syu'ara, di mana Allah berpesan wate dialog jamun antara Nabi Ibrahim dengan Allah, geulang li Allah Ta'ala dalam firman-Nya untuk berita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana bunyinya? Wala tukhzini yauma yub'asun. Gemedoa li Nabi Ibrahim ba Allah Ta'ala, ya Rab, baik nepi hinalung ya Allah. Pajak yauma yub'asun, ba ura manusia nebangkitkan, nelanjutkan li Allah Ta'ala ura yang bagaimana? Nekun li Nabi Ibrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun, bauronyan ya Allah hana fungsi harta, hana manfaat harta, hana manfaat hana manfaat keturunan yang kita tinggalkan di dunia, illa kecuali man atallah, orang-orang yang datang ke hadapan Allah biqalbin salim, dengan hati-hati yang sejahtera. Makan hana manfaat, tak ibadah orangnya, tak sapat harta, cula calot. Tapi hati yang termiliki katanya adalah hati-hati yang munafik. Hati yang termiliki katanya adalah hati-hati tipikalnya hati-hati orang musyrik. Hati-hati yang termiliki katanya adalah kan hati orang beriman. Maka hati tersebutlah hati yang tidak termasuk dalam hati qalbin salim, tidak akan mampu memberikan manfaat di yaumil qiyamah. Artinya hana makna udip katanya di yaumil qiyamah le gebangkitkan li Allah Ta'ala.
Nyo ke yang jid ke poin penting bagi kita nyo orang Syi'lun. Tamerno ilmu-ilmu yang lain silahkan, bukan terabaikan, tapi kita hari ini yang banyak kita dapati adalah orang paham terhadap fikih, orang paham terhadap tauhid, tapi sedikit orang yang mengerti bagaimana hati kitanya untuk tapubat tajuk nutrisi-nutrisi yang good terhadap hati yang kita miliki. Sehingga saat kita kembali ke hadirat Allah di yaumil qiyamah, kita akan berjumpa dengan Allah tajak dengan leluasa. Kenapa? Karena kita membawa hati-hati yang jero. Inilah yang menjadi topik, yang menjadi hal yang penting, yang menjadi hal yang prioritas, yang harus kita introspeksi setiap harinya dari waktu ke waktu, sehingga kita termasuk dalam kategori orang yang memiliki hati qalbin salim. Yang paling tertarik ulun tuan orang Syi'lun, ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, makna yauma la yanfa'u malun wala banun ai la yakil mar'ah, han mampu dijaga hidra urang min azabillah, daripada azab Allah, maluhu oleh hartanya. Artinya pu wate masa udip tanyo cula calau tajak ublang, tajak unuhun, tajak kedai untuk tamu niaga, tarik becak, kerja di instansi pemerintahan, kita kerja luar biasa untuk mengumpulkan harta. Saat di yaumil qiyamah ditafsirkan ayat tersebut oleh Imam Ibnu Katsir. Apa maknanya? Ay la yakil mar'a, tidak mampu dijaga seseorang min azabillah, daripada azab yang dijauh oleh Allah Ta'ala, maluhu oleh hartanya. Artinya harta kedanya haik pebelah musibah kedanya, azab yang dijauh oleh Allah Ta'ala, han mampu mereka mengatasi terhadap hal yang tertimpa terhadap kehidupan kedanya hamba Allah. Gesambunglah, walau iftada bimil'il ardi zahaban, walaupun mantaboh donyanya punoh bandum harta katanya, meh katanya UBB gunung, meh katanya UBB keruang, meh katanya UBB daratan, bahkan UBB Bandung punoh bumo katanya miliki harta, mu yang katanya miliki punoh mantaboh bumo. Walaupun demikian tidak mampu, mereka akan mampu memberikan manfaat terhadap kehidupan kita di yaumil qiyamah. Letak harta je hanakan je kemanfaat. Yang selanjutnya wala banun, hanjut kemanfaat watatanya berhadapan dengan Allah Ta'ala. Anak tu pemakna anak katanya yang tak tinggalkan dalam dunia, tajuk peng cukup le, tapi pendidikan sampai terus S3, mampu menjadi doktor, bahkan menjadi profesor. Saat di yaumil qiyamah kita berjumpa dengan Allah, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat terhadap kehidupan kita. Walau iftada biman fil ardi jami'an, walaupun punoh mantaboh bumonyo, dari masa Nabi Allah Adam sampai masa Nabi Muhammad, bahkan sampai kiamat dunia, bandung urang simpati kepada kitanya, dina bantu kitanya di yaumil qiyamah, tidak akan mampu mereka memberikan manfaat terhadap kehidupan kita, menyekan hati yang salib yang kitanya hamba Allah. Maka apa yang perlu kita nak pegah? Uronyo le harta, uronyo le anak, uronyo le hal-hal yang manfaat dalam udip gedanya, tapi dua rotu yang gelake oleh Allah Ta'ala adalah qalbin salim. Nabi Ibrahim tiro nabi nayah ge azar wate jamun segolom ge proklamirkan draw sebagai musuh Allah, musuhnya Tuhan. Nabi Ibrahim pernah berdoa, ya Allah napa ampun urang Syi'lun, di ayat yang awal segolom ayat yang lun baca bunuh. Tetapi wate kagekun li Allah Ta'ala, kadu bahawa azarnya adalah yang memusuhi Allah Ta'ala, nekun li Allah Ta'ala, la yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pegah li Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim na ayah na azar, gepubut hal-hal yang cukup kuto masa udip, iaitu gepegat berhala tandingan untuk disembah oleh orang pada masanya. Tapi Nabi Ibrahim sidro anak Nabi Khalilullah, kekasihnya Allah, bahkan garis keturunan sering disebutkan Nabi Ibrahim itu merupakan neneknya daripada Nabi Muhammad. Puku Nabi Ibrahim mampu nedang di yaumil qiyamah dua rotu selaku sidrau anak nekun ba Allah Ta'ala, ya Rab nebantu ayah lun gekun li Allah yauma la yanfa'u malun wala banun. Gata Ibrahim selaku anak han mampu tajuk manfaat terhadap kehidupan ayah gata, kecuali seandainya ayah gata gemeh hati yang salim.
Hati yang sejahtera lah yang dituntut. Man kiban lom tanya orangnya. Tak kubah hana dalam dunia. Draw tahana ta'an. Hana tami hati yang mulia. Walaupun anaknya soleh. Lagi tanya han akan manfaat udip di yaumil qiyamah. Dalam kitab tafsir Jalalain, dalam Hasyiah Sawi dijelaskan bahawa illa di sinan na dua buah fungsi, iaitu istisna munqati' dan istisna muttasil. Tacok sabah pendapat yang pegah istisna muttasil pemakna akan fungsi harta getanya, akan fungsi anak getanya, menyoli getanya draw tersendiri tame hati-hati yang beriman. Maka anaknya akan dikebut dua roti di hadapan Allah, mampu bantu getanya, tapi syarat berdraw tilai bebetul. Hati getanya oleh bepah. Jino akan taplah makna qalbin salim. Gekun le Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, illa man atallaha biqalbin salim, ay salimi minad danasi wasyirki, bersejahtera daripada dosa. Masa udip hana pernah terpebut dosa. Masa udip na dosa raya, tak taubat Allah Taala sujud di Masjid Jami'. Masa udip kita sering bergelimang dengan maksiat, mengerjakan dosa, tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Masa udip lagi tanya sering terpebut maksiat, bermandikan noda dosa, tapi nak sabuh masa lagi tanya merempuk hidayah Allah Taala, tak taubat dan tak bersapadra dengan jamaah yang ada di Masjid Jami' untuk ibadah kepada Allah, maka dosa tersebut terhapuskan. Artinya hana termasuk lagi tanya dalam kategori orang yang pebut dosa. Yang selanjutnya dalam tafsir Jalalain penekun orang-orang yang hana memiliki kalbin salim. Kalbin salimnya adalah kalbin hati-hati orang mukmin, qalbil mukmin wa huwa qalbul mukmin, artinya hati-hati orang beriman. Mantengku kiban hati-hati orang munafik, kiban hati-hati orang kafir. Bak surah Al-Baqarah kali kepegah oleh Allah Taala. Kiban orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim, orang kafir nyan hai Muhammad, ya Muhammad, orang kafir nyan sama kondisi mereka tidak akan berubah. A'anzartahum am lam tunzirhum, baik legata tabi kabar gembira kepada mereka, am lam tunzirhum ataupun tidak wahai Muhammad, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Orang kafirnya adalah hati-hati yang kagetup oleh Allah Ta'ala. Gesambung firman Allah Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim, awaknya bandum kagetup hati oleh Allah Ta'ala, wa ala sam'ihim, getup punyung mereka, wa ala absarihim, getup penglihatan mereka, ghisyawah, ada tutupan di atas pandangan mereka, walahum azabun alim. Yang kena hati-hati orang kafir. Hati orang kafir adalah hati yang kagetup oleh Allah Ta'ala. Hai terimong le kebenaran, hai terimong le kebaikan, hai terimong le kaklau, kai getup mata, kai getup pikiran, sehingga mereka la yu'minun, hanakan beriman. Katanya nguronyo musuh. Nah di antara katanya lidah katanya beriman, KTP katanya orang Islam, tapi na hati katanya yang han mampu terima kebenaran, yang han tem tajak masjid untuk tak ikuti majlis taklim, yang han tem minta ilmu dari ura ke ura, sibuk dengan tak bersapat harta. Adakah beda hati katanya dengan hati orang kafir? Khatamallahu ala qulubihim, hati-hati orang kafir adalah hati-hati yang kagetup, wa ala sam'ihim, punyung-punyung yang kagedau, wa ala absarihim ghisyawah, mata orangnya kebuh tutupan oleh Allah Ta'ala. Maka menyegetanya orangnya, di antara kita ada orang yang tidak mau mendengar kebenaran, bahkan orang yang kadang-kala terhadap syiar-syiar Islam yang menunjuki bahawanya syiar Islam, punyung orangnya agak ribut, agak klau untuk dengar contoh-contoh lagi azan dan lain sebagainya. Itu adalah tipikal hati yang bertubuhkan Islam, tetapi berartikan lagi hati-hati orang kafir. Yang selanjutnya Allah nekun nacid long hati yang berpuati, hati orang munafik. Kiban hati orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, ada di antara manusia yang kun ilong ku beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, ilong ku beriman kepada orang akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal kondisi mereka tidak beriman pada sesungguhnya. Menyamrempak dengan orang yang beriman ikun, hai ilong beriman sama lagi draw aku, ya Muhammad ilong ku beriman kekah,
Ya Muhammad, ilang ku sembah Tuhankah? Ya Muhammad, saya mengikuti ajaranmu. Saat Muhammad itu tidak ada dalam kehidupan mereka, mereka kembali kepada agama semula, tetap bersemah yang ke Tuhan. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang munafik, menyemuku luar biasa, menyemuku insya-Allah Al-Quran yang pedoman katanya, insya-Allah katanya beriman kepada Allah, insya-Allah hati katanya berjerah, menyemelikut maksiat terus jalan dalam kehidupannya. Wate ena orang pegah diabaikan, menyemuku metingku suyo, seolah-olah mereka lah yang menjadi penghuni surga nomor wahid. Tapi di belakang mereka pula lah yang berbuat maksiat dengan leluasa di hadapannya Allah. Watai lagi yang seolah-olah mereka ini awaknya bandum urung-urung yang munafik ingin menipu Allah Ta'ala. Padahal kon mereka lah yang tertipu dengan sendirinya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka seolah-olah ingin menipu Allah. Watai nadi ke Nabi, watai berhadapan dengan urung-urung yang diutus oleh Allah Ta'ala. Ikun long beriman kepada Allah. Saya beriman kepada hari akhir. Saya beriman sama seperti kalian. Seolah-olah ini pengut orang yang beriman, seolah-olah ini pengut Allah Ta'ala. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tetapi pada sesungguhnya mereka tidak menipu orang lain, melainkan mereka menipu diri sendiri. Maka baik termasuk di antara urung-urung yang tipikal lagi hati-hati yang urung-urung munafik. Yang selanjutnya hamba Allah, urung munafiknya kagecap li Allah Ta'ala, fi qulubihim maradun fazadahumullah. Dalam hati urung-urung munafik, dalam hati-hati urung-urung kafir na penyakit, dan Allah akan ketamah-tamah penyakit, sehingga wajar urung-urung yang kafirnya, urung-urung yang munafiknya gelurung oleh Allah Ta'ala dengan kenikmatannya, tidak akan sadar mereka. Kenapa? Fazadahumullah, lebih oleh Allah Ta'ala penyakit yang dalam hati-hati urung tersebut. Maka orangnya marilah tak bedah urung syiklun. Tatanya mak pribadi draw tu. Pulung nak termasuk hati-hati yang beriman. Pulung nak termasuk dalam hati-hati yang gekun oleh Allah Ta'ala, akan merumpuk dengan Allah Ta'ala, akan terus ke hadapan Allah Ta'ala dengan hati-hati yang sejahtera. Ataupun urangnya bak lidah seolah-olah hati kalbin salim, hati-hati yang sejahtera, hati-hati yang jeroh. Tetapi di kenyataannya lekatanya pula lah orang yang pebut maksiat, tanpa melihat waktu, tanpa ada beban dalam kehidupan kitanya. Sembahyang hana pernah tak buat, ibadah kitanya jarang, sujud hana pernah, orangnya tak pegah ba Allah Ta'ala. Ya Allah, na terima long selaku hamba dron, na pertamang lun dalam surga dron. Allah na kun urang syiklun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Lagi aku pegah lihat Tengku Mulyadi, Walid Mulyadi, pimpinan dayah Sirajul Munah. Dalam sebuah kajian beliau nekun, hai Tengku, nebut, nemita nepetimang hati neberjerah, baik nebut fikih bantang, nebut ilmu tasawuf, kepu tujuan. Karena le urang dron watan kalan abu-abu iku, watan kalan tengku-tengku yang ceramah, watan kalan gure-gure ni kegalan tuntai. Kamu-kamunya kadang-kala tamang surga, karena Allah nelake illa man atallaha biqalbin salim. Sehingga geumpamakan li beliau kamunya kadang-kala lagi urang yang na di terminal. Watai gekun ya yang jauh bireun, yang wow Banda Aceh silahkan urang-urang gepe ucung motor sehingga berangkat mereka ke bandar, ke Medan, ke Langsa, ke Bireun. Kamu yang pegahnya kadang-kadang tinggai, iaitu tamak nuraka, na'udzubillah. Maka orangnya baik necok jaminan. Orang-orang yang seolah-olah kamalim dengan pakaiannya, nyangka jaminan tamang surga kon, tapi atilah yang mampu menentukan kita menjadi hamba Allah yang termasuk dalam manusia yang diberikan surga oleh Allah Ta'ala. Maka malamnya marilah tak petimang bacut-bacut ati katanya yang mentang ati bro habis bengeh ke gop, ati bro yang mentang dengki ke gop, ati bro yang hana sabah, ati bro yang bagah bingkeng, ati-ati yang sering sum'ah, ati-ati yang sering terwujudnya namimah, ati-ati yang sering adu domba gop. Malamnya kaji tapiuh urang syiklun, tapi ubat terhadap ati gedanya, tapi ubat terhadap batin gedanya, sehingga akan terus sabuk masa merumpuk dengan Allah Ta'ala dengan kalbin salim. Contoh kiban Bilal bin Rabah, ati-ati urang iman lagi ati Nabi Muhammad,
Ate-ate urang iman lagi ate bilal bi rabbah. Han gegantau kalimah taibah, han gepubut maksiat, han gepubut hal-hal yang menyeleweng dari syariat Islam. Walaupun orang lain hana dalam kehidupan, beliau tetap istiqamah di jalannya Allah untuk nepepah ate derawaga. Lagi tanya pet untuk tak wujudkan ate berjeroh pakon, berbicara ate yang berbicara lawan draw ke draw. Karena ate jerohnya akan mampu jaga tanya lam sunyi. Ate jerohnya lah yang akan mampu jaga katanya ate urang hanai samping katanya. Ate lah yang akan mampu pandu katanya untuk ibadah kepada Allah. Kejeut wate tanah pubut maksiat dikeun li ate hai. Baik pubut maksiat Allah gekalan. Sehingga Nabi gekun dalam hadis yang keenam dalam kitab Matan Arba'in yang gekarang kitabnya oleh Imam An-Nawawi pegekun, inna fi jasadil mudghah, kana alam tubuh manusianya segumpal daging. Idza saluha jasad kullu, menya segumpal dagingnya got maka bandum tubuh akan got. Idza fasadat jasad kullu, menya segumpal daging itu busuk maka bantaboh tubuhnya tanya hanjit tuang. Buatra ala wa iya qalbun, nyan kenyan ate yang katanya miliki. Maka orangnya wajar menyate tanya mentang ate hana jero tak bubut maksiat biasa mentang laudip tu. Menyat ate katanya ate hana jero maksiat nganggop tak bubut beruk kegop tak tinggal semayang makin menjadi-jadi wajar karena ate tanya hana jero. Ate itu tak ubahnya seperti pimpinan di bawah bawahan. Ate itu atenya lagi ubah pilot dalam pesawat terbang. Atenya tak ubah lagi raja di kalangan prajurit. Atenya lagi nahkoda dalam kapal di tengah lautan. Cina bayangkan menyo nahkoda, menyo pilot, menyo pemimpin, menyo raja hanapa, pastilah orang-orang yang berada di bawah mereka akan tersesat jalannya. Maka malamnya doa kita jauh bersama, marilah kita nyo tak pupah, wujudlah ate-ate kita nyo ate yang kalbin salim. Hati-hati yang mampu dan merupuk dengan Allah Ta'ala di yaumil qiyamah dengan tami hati-hati yang mulia. Mudah-mudahan kita mendum termasuk dalam sabuh firman Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Tanyalah jud ke orang yang datang di hadapan Allah dengan kalbin salim, hati-hati yang sejahtera. Hati yang bagaimana? Qalbul mu'min, hati-hati orang yang beriman, hati-hati orang yang hana berdosa, hati-hati orang yang hana syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat ulun tuan sampaikan. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.